Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Maratusoliha dengan NIM 213131111. Saya dari kelas 6D Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah parenting. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Bahaya Gadget bagi Anak dan Cara Mengatasinya. Nah, seperti yang kita tahu, gadget saat ini tidak bisa dipisahkan lagi kan dari kehidupan masyarakat untuk dalam kesehariannya. Penggunaan gadget bahkan juga mewabahi anak-anak, orang tua, orang dewasa, serta gadget ini seolah tidak bisa terlepas dari kehidupan anak-anak yang lahir di zaman milenial ini. Begitupun mereka yang masih di bawah 12 tahun. Terkadang juga banyak sebagian orang tua itu mungkin sudah menyadari tentang dampak dari gadget tersebut, tapi sebagian juga belum berpikir bagaimana dampak dari gadget tersebut. Potensi ponsel merusak otak anak itu bisa terjadi jika dibiarkan terlalu lama menatap layar gadget tersebut. Penggunaannya yang berlebihan itu juga bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental anak. Untuk selanjutnya kita langsung saja. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian dari gadget itu sendiri. Gadget adalah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Di antaranya smartphone seperti iPhone, BlackBerry, notebook, perpaduan antara komputer portable seperti notebook dan internet. Beraneka macam jenisnya sih untuk saat ini, serta mudah didapatkan juga. Karena harga yang berbagai jenis teknologi ini bervariasi, ada yang murah, ada juga yang mahal, sesuai dengan kebutuhan ekonomi para penggunanya. Dan juga setiap orang selalu ingin mempunyai teknologi yang semakin canggih. Barang teknologi bukan selalu menjadi barang yang langka untuk ditemukan pada era yang sekarang ini. Hampir semua aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan, sosial budaya, ekonomi, maupun politik selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mencari informasi dan membantu melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan dalam pemecahan suatu masalah tersebut. Nah, selanjutnya dampak dari adanya gadget itu sendiri ada dampak negatif, ada juga dampak positif. Yang pertama kita bahas yaitu dampak negatif. Menurut Muhammad Nasir, ada 3 dampak negatif dari adanya gadget tersebut. Yang pertama yaitu sulit konsentrasi pada dunia nyata. Rasa kecanduan atau adiksi pada gadget akan membuat anak itu mudah bosan, gelisah, dan marah ketika dia dipisahkan dengan gadget kesukaannya itu. Nah, ketika anak merasa nyaman bermain dengan gadget kesukaannya, dia akan lebih asik dan senang menyendiri memainkan gadget tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya anak akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan dunia nyata, bermain dengan teman sebayanya. Kemudian yang kedua ada terganggunya fungsi PFC. Apa sih PFC itu? PFC yaitu prefrontal cortex atau bagian di dalam otak yang mengontrol emosi, kontrol diri, tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan nilai-nilai moral lainnya. Kecanduan teknologi ini juga mempengaruhi kecanduan teknologi ini juga mempengaruhi pada perkembangan otak anak. Anak yang kecanduan teknologi seperti games online, otaknya itu akan memproduksi hormon dopamin secara berlebihan yang mengakibatkan fungsi PFC itu terganggu. Kemudian yang ketiga ada introvert. Ketergantungan terhadap gadget pada anak-anak membuat mereka menganggap bahwa gadget itu adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka itu akan galau dan gelisah jika dipisahkan dengan gadget tersebut.
sebagian besar waktu mereka itu dihabiskan untuk bermain dengan gadget. Akibatnya tidak hanya kurangnya kedekatan antara orang tua, anak-anak itu juga cenderung menjadi introvert karena dia lebih cenderung ke gadgetnya daripada orang-orang di sekitarnya. Nah, selain menurut Muhammad Nasir tadi ada 5 dampak yang lainnya, yaitu yang pertama mengganggu kesehatan. Gadget ini juga dapat mengganggu kesehatan karena efek radiasi dari teknologi yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama pada anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Efek radiasi yang berlebihan ini dapat mengakibatkan juga penyakit lainnya seperti kanker, seperti itu. Kemudian yang kedua, dapat mengganggu perkembangan anak. Gadget ini memiliki fitur-fitur yang canggih seperti kamera, video, games, terus aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, fitur ini semua dapat mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Misalnya, ketika guru sedang menerangkan pelajaran di depan, kemudian salah satu siswa bermain gadget di belakang, atau bisa juga digunakan sebagai hal-hal yang tidak baik seperti itu. Contohnya juga seperti dalam hal anak-anak itu, bahwa jika anak-anak itu selalu menonton HP seperti itu, maka perkembangannya juga bisa terganggu. Kemudian yang ketiga yaitu rawan terhadap tindak kejahatan. Nah, setiap orang ini pasti memiliki sifat up to date di mana saja kan. Jadi orang yang ingin berbuat kejahatan itu dengan mudah mencari dari hasil updateannya yang boleh dibilang terlalu sering. Jadi kalau orang sering mengupload ini, sering mengupload itu, jadi orang yang uh, mempunyai niat jahat itu jadi tahu, oh ini sedang di sini, oh ini sedang seperti ini gitu. Nah, yang keempat dapat mempengaruhi perilaku anak. Kemajuan teknologi juga berpotensi membuat anak itu cepat puas dengan pengetahuan yang diperolehnya, sehingga menganggap apa yang didapatkannya dari internet atau teknologi lain adalah pengetahuan yang terlengkap dan finalnya seperti itu gitu. Pada faktanya kan ada begitu banyak hal yang harus digali lewat proses pembelajaran yang tradisional, dan internet itu tidak bisa menggantikan kedalaman suatu pengetahuan juga. Kalau tidak dicermati, maka akan ada kecenderungan bagi generasi mendatang untuk menjadi generasi yang cepat puas dan cenderung berpikirnya dangkal. Kemudian yang terakhir ada anak berkembang menjadi anak yang antisosial. Seperti yang pada Muhammad Nasir tadi, anak keseringan bermain gadget itu tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi anak itu sudah tergantung pada gadgetnya, jadi tidak memperhatikan lingkungan yang sekitar. Jadi tidak peduli gitu. Nah, setelah tadi dampak negatif, ini dampak positif dari gadget sendiri. Yang pertama yaitu menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan menyimpulkan bahwa dengan menggunakan gadget yang berteknologi canggih, anak-anak dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi mengenai tugas sekolahnya. Jadi semisalnya di rumah itu ada anak yang tidak mengetahui tentang materi yang disampaikan pada saat di sekolah tadi. Kemudian anak tersebut itu tidak ada yang mengajarinya, tetapi anak tersebut mempunyai gadget. Jadi anak tersebut bisa mencari informasi yang kurang dari gadget tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah komunikasi. Gadget merupakan salah satu alat yang memiliki teknologi yang canggih. Jadi semua orang itu dapat mudah berkomunikasi dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, melatih kreativitas anak. Dengan kemajuan teknologi dapat menciptakan berbagai macam permainan yang kreatif dan menantang. Banyak anak yang termasuk
dalam kategori ADHD itu diuntungkan oleh permainan, karena tingkat kreativitas dan tantangan yang diberikan itu yang lebih tinggi gitu. Kemudian yang terakhir itu gadget juga dapat memperluas jaringan persahabatan karena dapat dengan mudah dan cepat bergabung ke sosial media. Jadi kita dapat mudah mengakses atau berteman dengan teman yang beda pulau gitu. Bisa dicari lewat media sosial seperti itu. Bisa mendapatkan teman yang banyak dari berbagai wilayah. Mungkin itu beberapa dampak positif dari gadget. Materi selanjutnya yaitu solusi agar anak tidak ketergantungan dalam menggunakan gadget. Bagi orang tua itu ada solusinya untuk anak ketika anak tersebut sudah terlalu tergantung pada gadgetnya. Solusinya yang pertama itu dapat dilakukan dengan cara membatasi waktu bermain gadget anak. Batasi penggunaan gadget pada anak. Anak itu boleh saja menggunakan gadget, tetapi waktunya itu dibatasi. Misalnya sehari setengah jam atau 1 jam, atau saat senggang boleh bermain HP, tetapi nanti dikembalikan lagi. Kemudian kalau misalnya pada hari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi di waktu-waktu di saat anak itu santai dan tugas belajarnya juga sudah selesai seperti itu. Yang kedua bisa pilih sesuai usia. Nah, jika usia anak itu di bawah 2 tahun, sebaiknya cukup pengenalan gadget lebih dahulu, yaitu mengenai pengertian apa itu gadget. Selebihnya, mengenai penggunaannya sebaiknya dibatasi seperti tadi. Cukup mengenalkan mengenai bentuk, kegunaan itu. Pada anak usia di bawah 5 tahun itu cukup mengenalkan mengenai warna, kemudian bentuk, serta suara-suara yang diciptakan dari gadget tersebut atau dari fitur atau aplikasi dalam gadget tersebut juga. Yang ketiga yaitu selektif dalam pemilihan aplikasi permainan di dalam gadget. Nah, apabila anak memaksakan untuk menggunakan gadget untuk bermain, pastikan aplikasinya itu sesuai dengan usia anak dan batasi aplikasinya supaya anak itu tidak terlalu tertarik dengan permainan yang ada. Pilih juga aplikasi yang dapat mendukung kecerdasan anak dan pola pikir anak. Yang keempat yaitu temani anak dalam bermain. Nah, ketika anak tersebut sedang bermain gadget, orang tua itu sebaiknya menemani atau mendampinginya. Arahkan penggunaannya dengan baik. Sebisa mungkin diarahkan dalam hal kebaikan ya teman-teman. Bisa dicoba untuk mengajak anak bermain menggunakan media lain selain gadget, atau ajak anak bermain dengan teman sebayanya supaya anak itu tidak terlalu fokus dengan permainan yang ada di dalam gadgetnya. Orang tua juga harus menemani anaknya dalam penggunaan gadget dan mengenalkan hubungannya dengan dunia yang nyata. Jadi selain tadi pilihan sesuai atau batasi waktu, orang tua itu juga harus bisa menemani anaknya dalam bermain. Kalau misalnya satu hari itu batas penggunaan gadget untuk anaknya sudah selesai, tetapi anaknya masih ingin bermain, orang tua bisa mengalihkan ke permainan-permainan tradisional atau permainan-permainan lain yang tidak menggunakan gadget. Kemudian yang terakhir, mengajak anak untuk melakukan kegiatan positif. Ajak anak untuk melakukan kegiatan positif itu misalnya setiap pagi olahraga, membantu membersihkan rumah, membaca buku, merapikan kamar, mengaji, mengikuti les bahasa Inggris, berkunjung ke rumah nenek ataupun rumah kakek, berlibur, dan masih banyak kegiatan positif lainnya yang bisa
dilakukan untuk mencegah anak itu kecanduan oleh gadget. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai bahaya gadget serta cara mengatasinya pada anak yang kecanduan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah dalam penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.